Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di kelas online pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas kembali materi tentang akuntansi keuangan menengah. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, jika kita bicara tentang akuntansi keuangan menengah, kita akan berbicara tentang lebih detail tentang setiap akun. Nah, di video yang lain sudah dibahas tentang akun kas. Jadi selanjutnya kita akan mulai membahas akun yang biasanya dianggap berdekatan dengan akun kas karena dianggap aset yang cukup lancar, yaitu kita akan membahas tentang akun piutang. Oke, jadi piutang. Nah, di sini sudah disampaikan bahwa piutang itu adalah klaim. Jadi, misalnya kita sebagai perusahaan, kita menjual jasa atau barang kepada pelanggan. Nah, tetapi pelanggan belum membayar jasa atau barang yang ia beli. Nah, pelanggannya bilang dia akan membayar katakanlah minggu depan atau bulan depan. Nah, dengan kata lain, kita punya klaim, kita punya hak untuk nagih kepada pelanggan tersebut sejumlah nilai yang sudah kita jual kepada dia. Nah, inilah yang disebut sebagai piutang, yaitu klaim yang dimiliki entitas atau perusahaan. Contohnya di sini adalah tadi kita sebagai pihak yang menjual terhadap pelanggan atau pihak lain terkait dengan uang, barang, atau jasa. Nah, piutang itu tidak hanya klaim uang ya, jadi nggak cuma kita bisa nagih uang kepada pelanggan, bisa juga kita nagih barang misalnya, dapat juga diganti dalam bentuk barang atau dalam bentuk aset yang lain. Tapi memang yang paling sering adalah klaim atas uang kas. Nah, piutang sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jadi di sini piutangnya itu muncul dari transaksi yang rutin sehari-hari. Jadi misalnya perusahaan menjual barang kepada pelanggannya secara rutin, dan memang perusahaan tersebut selalu memberikan kebijakan bahwa pelanggan itu bisa membayar dalam jangka waktu 15 hari. Jadi biasanya menjualnya bukan ke pelanggan kecil-kecilan ya, menjual ke pelanggan yang agak partai besar biasanya. Lalu di invoice-nya itu sudah tertulis bahwa mohon piutang dibayar dalam jangka waktu 15 hari. Nah, piutang yang rutin terjadi seperti ini itu disebut sebagai piutang usaha, di mana pembeli atau pelanggan kita itu belum membayar barang atau jasa yang ia terima dan ia berjanji akan membayar. Tapi janjinya itu hanya secara lisan, jadi tidak ada misalnya surat pernyataan dengan materai atau surat perjanjian sejenisnya. Pokoknya memang ini adalah piutang yang muncul secara rutin dari transaksi transaksi perusahaan ketika dia menjual barang atau jasa ke pelanggan. Jadi memang kebijakan perusahaan secara rutin memberikan jangka waktu kepada pelanggan untuk membayar. Ini disebut piutang usaha. Nah, piutang yang kedua adalah piutang wesel. Nah, piutang wesel ini jelas ya tertulis perbedaannya dengan piutang usaha adalah di sini pelanggan atau pihak yang intinya berhutang kepada perusahaan itu akan membuat surat pernyataan secara tertulis bahwa dia akan membayar pembeli. Jadi pihak yang membeli barang itu akan membayar sejumlah nilai tertentu pada suatu tanggal tertentu. Jadi ada jelas-jelas tertulis siapa yang berhutang. Jadi nama pelanggannya siapa, pelanggan tersebut menyatakan bahwa dia akan membayar sejumlah berapa pada tanggal berapa. Nah, ini kalau piutang usaha tidak ada. Ya, pokoknya begitu muncul invoice, perusahaan kita menerbitkan invoice kepada pelanggan, otomatis akan muncul piutang usaha. Nah, tapi kalau piutang wesel ini harus ada surat perjanjian tertulisnya dulu, gitu. Baik, sekarang kita akan membahas secara lebih detail tentang piutang usaha terlebih dahulu. Nah, untuk piutang wesel kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, jadi piutang usaha kita mulai dari pertama pengakuan piutang usaha. Masih ingat ya pengakuan itu apa? Jadi pengakuan itu terkait dengan bagaimana kita
kita membuat jurnal ketika pertama kali kita mencatat adanya piutang usaha. Jadi jurnalnya dibuat tanggal berapa dan akunnya apa dan nilainya yang catat berapa. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang gimana caranya membuat jurnal piutang usaha, Anda harus tahu ada terkait dengan diskon, karena piutang usaha ini pengakuannya sangat berhubungan dengan yang kita sebut sebagai diskon. Nah, jadi diskon itu jika teman-teman perhatikan di toko-toko seperti misalnya Matahari atau toko-toko yang lain, itu ada yang kita sebut sebagai dua jenis diskon. Yang pertama kita sebut sebagai trade discount. Nah, trade discount ini terkait dengan harga yang biasanya digunakan untuk menarik pelanggan. Nah, trade discount ini contohnya seperti apa? Mungkin kalau teman-teman ke Matahari atau sejenisnya, mungkin teman-teman lihat ya, misalnya ada baju harganya seperti ini, tertulis misalnya 300, maaf jelek, 300.000, seperti ini. Nah, terus nanti dicoret, terus tulis di bawahnya 150.000. Nah, seperti ini. Jadi, ini kita sebut sebagai trade discount. Nah, jadi trade discount itu adalah diskon yang langsung di daftar harganya perusahaan yang menjual itu sudah langsung tertulis. Oh, ini harganya berapa. Jadi misalnya katakanlah kalau misalnya tertulis barangnya itu harga aslinya adalah 300.000, tetapi langsung di daftar harga itu sudah di-set. Oh, untuk hari Senin ini, kalau Anda membeli barang ini, Anda hanya perlu membayar 150.000. Ini trade discount namanya. Nah, kalau trade discount tidak ada pengaruhnya ke catatan akuntansi. Jadi misalnya ya, perusahaan menjual barang seperti ini, trade discount, harga aslinya 300.000, tapi khusus hari Senin misalnya, di diskon 150.000, maka nanti jurnalnya yang tertulis langsung 150.000 ini. Tidak ada diskon apapun, tidak ada akun diskon ataupun hitungan diskon yang diakui secara akuntansi. Nah, jadi langsung yang ditagih ke pelanggan ya nilai 150.000 ini. Nah, ini kita sebut sebagai trade discount. Jadi intinya secara akuntansi tidak ada pencatatan diskon sama sekali. Nah, sementara kalau kita bicara tentang diskon yang kedua, cash discount namanya. Nah, cash discount ini, ini baru ada dampaknya secara akuntansi. Nah, cash discount itu seperti apa? Cash discount itu seperti ini. Jadi misalnya perusahaan menjual barang ke pelanggan lain. Nah, ketika sudah terjual, misalnya harga aslinya itu kita sebut saja, harga aslinya itu kita sebut saja misalnya 400.000. Nah, misalnya 400.000. Ini harganya. Harga yang ada di invoice. Nah, ada di invoice di sini. Nah, lalu kita lihat di invoice itu tertulis ada terms pembayaran, yaitu terms pembayaran yang seperti ini. Nah, terms pembayaran itu artinya adalah jangka waktu yang diberikan oleh perusahaan yang menjual kepada pelanggannya. Nah, jangka waktunya seperti apa? Di terms invoice itu bisa ada tulisan seperti ini. 2/10 N/30. Nah, 2/10 N/30 itu artinya apa? Artinya jika perusahaan, jadi artinya yang pertama, N/30 dulu, arti jangka waktu maksimal untuk pelunasan itu adalah 30 hari. Setelah lebih dari 30 hari, maka dianggapnya pelanggan itu telat bayar dan mungkin akan ditagih atau ada hal-hal kebijakan lain. Nah, yang 2/10 yang ada di sini, nah itu adalah diskonnya. Jadi diskonnya itu yang pertama angka 2, itu berarti akan pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika dia melunasi invoice ini yang 400.000 ini dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal invoice. Nah, jadi 10 hari yang ada di sini. Jadi bisa, ini terms-nya ini bisa berubah-ubah ya. Ada terms misalnya 1/5. Atau ada terms 1/10. Nah, ini sama memiliki artinya. Jadi kalau yang 1/5 ini berarti memiliki arti bahwa jika misalnya dilunasi dalam jangka waktu 5 hari, dapat diskon 1%. Atau yang 1/10 berarti jika dilunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka mendapatkan diskon 1%. Nah, biasanya fungsi diskon ini untuk
mengajak pelanggan atau untuk memotivasi pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Karena kalau piutangnya terlalu lama, maka bagi penjual itu juga akan tidak baik ya, karena penjual juga butuh kas. Seperti itu. Nah, diskon yang seperti inilah baru yang akan ada pengaruhnya atau yang akan tercatat di pencatatan akuntansi bahwa terdapat diskon penjualan. Nah, untuk mencatat diskon penjualan ini sendiri, bagaimana memperlakukan diskon ini sendiri, itu ada dua metode yang dapat digunakan, dua-duanya oke. Yang pertama adalah gross method, lalu yang kedua adalah net method. Nah, untuk mempermudah memahami dua metode ini, kita akan coba langsung melihat contoh soal ya. Nah, perhatikan contoh soalnya seperti contoh soalnya. Jadi kita ada satu soal yang sama yang kita akan coba tulis dengan kita catat menggunakan gross method maupun net method. Yang pertama kita lihat di sini ada penjualan sebesar $10.000, termsnya 2/10 N/30. Jadi termsnya sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kita lihat pertama dari gross method dulu. Gross method itu jadi ketika kita pertama kali mencatat ada piutang usaha, maka yang dicatat ada nilai gelondongannya. Nah, nilai gelondongannya itu berarti kalau di sini penjualannya 10.000, maka tentunya piutang usahanya tercatat sebesar 10.000. Nah, di sini kita asumsikan kita penjualannya pakai metode periodik ya, kita nggak mikirin HPP, kita hanya purely jurnal penjualannya saja. Jadi kita lihat di sini piutang usaha 10.000, debit kreditnya penjualan 10.000. Nah, jadi gelondongan langsung 10.000 yang tertulis di sini. Nah, kita lihat sekarang. Nah, lalu pelunasannya ada dua kali. Pelunasannya dua kali. Pelunasan yang pertama 4.000, ini pelunasannya itu masih masuk 10 hari masa diskon. Tanggal pastinya kita nggak tahu, tapi langsung di sini pelunasannya ini adalah masih masuk masa diskon. Jadi dengan kata lain, dapat diskon berapa persen? Dapat diskon 2% ya. Diskonnya berarti yang dilunasi adalah 4.000. Maka nanti diskonnya kita dapatnya adalah 2% dikali nilai yang dilunasi kan 4.000. Maka dikali 4.000. Nah, kita lihat sekarang bagaimana jurnalnya. Nah, jurnalnya kita bisa lihat. Nah, jadi pertama 2% dikali 4.000 ada dapat diskon sebesar $80. Nah, pertama perhatikan piutang yang dilunasi, kredit, piutang usaha itu adalah nilai gelondongan, yaitu memang nilai piutang yang dilunasi. Nah, diskon itu mempengaruhinya adalah mempengaruhi kas. Jadi, kas yang diterima itu kalau ada diskon, logikanya tentunya perusahaan yang penjual itu, karena dia ngasih diskon ke pembeli, maka barang yang tadinya harganya 4.000, maka dia akan terima duit lebih kecil daripada 4.000, karena dia ngasih diskon. Jadi di sini dapat uang sebesar 3.920. Diskonnya, sales diskon atau diskon penjualan sebesar 80. Nah, untuk diskon, ini teman-teman tolong menulisnya jangan lupa ada kata-kata sales, atau kalau dalam bahasa Indonesia berarti penjualan, diskon penjualan. Jangan hanya diskon. Karena diskon itu, kalau teman-teman masih ingat, ada dua. Jadi harus ada kata-kata penjualannya. Nah, selanjutnya transaksi yang ketiga, kita lihat, jadi pelunasan yang pertama 4.000 masih masuk masa diskon. Nah, pelunasan yang kedua, yang sisa 6.000 itu setelah masa diskon. Artinya, nggak dapat diskon yang 2%. Berarti kalau tidak dapat diskon, maka langsung saja. Duitnya berarti dapatnya 6.000, dan piutangnya yang berkurang tetap 6.000. Nah, kalau Anda perhatikan ya, dua jurnal ini, jadi perhatian untuk piutangnya tidak pernah berubah, pasti sesuai dengan nilai yang dilunasi. Yang berubah itu adalah di bagian akun yang ada di debit, yaitu kasnya, di sini misalnya kasnya berapa. Nah, kalau ada diskon, maka kasnya yang didapat akan lebih kecil daripada nilai piutang yang dilunasi. Tapi kalau tidak ada diskon, maka pasti sama. Seperti itu. Nah, itu gross method. Bisa dibilang mungkin yang paling sering dipakai ya. Nah, paling sering digunakan oleh perusahaan. Tapi ada juga perusahaan yang menggunakan net method. Jadi net method itu dari awal diskonnya sudah dianggap akan digunakan oleh perusahaan. Jadi perusahaan menjual barang ke pelanggan dan pelanggannya itu diekspektasi pasti akan menggunakan diskon tersebut. Nah, biasanya perusahaan yang menggunakan metode ini itu perusahaan yang
pelanggannya itu memang persentasenya besar yang pasti memanfaatkan diskon. Jadi memang perusahaan tersebut sudah punya data kebiasaan bahwa pelanggannya dia itu hampir selalu memanfaatkan diskon. Kalau seperti itu lebih praktis bagi dia jika menggunakan net method. Nah, net method itu gimana? Kita lihat kembali ke transaksi yang pertama ya. Kembali ke transaksi yang pertama. Kita lihat di sini. Perhatikan, jurnalnya tetap sama, piutang sama penjualan, tapi perhatikan nilainya. Jadi, dengan net method, asumsinya adalah dari awal bahwa diskon 2% itu pasti akan digunakan oleh pelanggan. Sehingga dari awal, teman-teman itu sudah menghitungnya, sudah harus menghitung diskon totalnya dulu. Jadi, hitung dulu 2% dikali 10.000 ya. Nanti teman-teman akan dapat sebesar 200. Jadi awalnya sudah berpersepsi bahwa diskon 200 ini pasti akan digunakan oleh pelanggan. Nah, kalau diskon 200 ini sudah pasti akan digunakan oleh pelanggan, maka ya berarti langsung nilai 10.000 yang ada di sini dikurangi 200 yang ini sehingga hanya 9.800 begitu. Karena persepsinya bahwa diskon itu sudah pasti akan digunakan oleh pelanggan. Nah, sekarang kita lihat pelunasan 4.000, kita lihat pelunasan 4.000, maka langsung angkanya sama, perhatikan, karena di sini masih masuk masa diskon, jadi dua-duanya ketika masih masuk masa diskon, maka baik gross method maupun net method akan menghasilkan pasti kasnya sama, kasnya sudah pasti sama. Nah, jadi perbedaannya yang di kreditnya, jadi perhatikan, karena dari awal jurnal pertama, nilai piutang usahanya sudah enggak full 10.000. Jadi nggak mungkin dong jurnal yang kedua metode net method ini nggak mungkin account receivable-nya 4.000 sesuai di sini. Jadi pastinya account receivable-nya itu adalah 4.000 dikurangi diskon. Diskonnya berapa? 2% kali 4.000 yaitu 80 rupiah. $80. Sehingga di sini untuk jurnal yang kedua sudah dikurangi $80 dulu. Seperti itu. Nah, ini jurnal yang kedua. Jadi pelunasan masih masuk masa diskon. Nah, tapi sekarang isunya muncul ketika masuk ke jurnal yang ketiga. Nah, ketika metode net method itu persepsinya bahwa pelanggan pasti akan menggunakan diskon. Nah, kalau misalnya ternyata pelanggan melunasinya di luar masa diskon, artinya wah, berarti saya salah. Nah, berarti ini diskonnya harus di-cancel karena di awal ini Anda membuat jurnal, Anda sudah persepsinya Anda akan ngasih diskon ke pelanggan. Ternyata pelanggan ngelunasinya setelah masuk masa diskon. Wah, diskonnya harus di-cancel. Kalau seperti itu, maka jurnalnya nanti sebagai berikut. Jadi, jurnal yang pertama Anda mengembalikan diskon yang tidak jadi dipakai tersebut. Nah, jadi diskon tidak jadi terpakai itu berapa? Nah, diskonnya itu Anda bisa dihitung ya, perhatikan di sini. Nah, jadi diskon yang tidak terpakai itu berapa? Jadi di sini seharusnya ada diskon sebesar 20%. 20%. Maaf, 2%. 2% dikali 6.000. Harusnya ada diskon sebesar ini. Nah, sama seperti yang di atas ini. Nah, tapi ternyata harusnya ada diskon sebesar 120. Tapi ternyata tidak jadi dipakai karena pelanggan melunasinya setelah masa diskon. Artinya apa? Artinya diskonnya harus di-cancel. Makanya perhatikan jurnalnya, ketika diskonnya di-cancel, artinya pelanggan bayarnya harus nambah. Jadi kalau Anda perhatikan, pertama jurnalnya debit, piutang usaha menambah piutang. Jadi piutangnya tadi cuma 9.800 nih. Nah, terus dikurangi 3.920. Ternyata diskon yang 120 itu nggak jadi dipakai. Artinya apa? Artinya kita nagihnya nambah ke pelanggan. Kalau nagihnya nambah, berarti piutang usahanya ditambah. Besar debit sebesar 120. Nah, kreditnya apa? Kreditnya ada akun, kita sebut diskon penjualan sales discount forfeit atau diskon penjualan hangus. Anggap saja akunnya seperti itu, diskon penjualan hangus. Nah, sebesar kredit 120. Sehingga di sini kita mendapat penambahan piutang usaha. Nah, baru setelah kita meng-cancel diskon yang seharusnya kita berikan kepada pelanggan, baru kita mencatat jurnal untuk pelunasan piutang. Nah, jurnalnya Anda bisa lihat debitnya kas, kreditnya piutang usaha atau account receivable. Nilainya gelondongan 6.000 sama seperti yang ada di jurnal yang
metode gross karena di sini pelunasannya dilakukan pelanggan setelah melewati masa diskon gitu. Baik, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, kita akan coba mengerjakan latihan. Maaf, ini masih ada contoh satu lagi ya, masih contoh piutang usaha yang bisa teman-teman perhatikan. Di sini sama ya, metodenya seperti tadi, yang ini. Nah, Anda bisa lihat ya. Nah, ini sama, jadi masih ada contoh satu, kita bisa lihat di sini. PT Boten menjual barang harganya 2.000. Nah, perhatikan termsnya 2/10 N per 60. Nah, 2/10 N per 30, jurnal pertamanya 3 Juni. Ada gelondongan pakai gross method, jadi nilai jurnalnya yang pertama gelondongan 2.000. Nah, lalu 12 Juni dilunasi 12 Juni. Nah, 12 Juni kita hitung masih masuk masa diskon ya. Karena masa diskonnya 10 hari di sini. Sehingga di sini ada diskon sebesar 2% dikali 2.000. Begini. Nah, ini menggunakan gross method. Karena kalau menggunakan net method, perhatikan. Nah, net method seperti ini. Jadi dari awal piutang usahanya nggak gelondongan 2.000 karena asumsinya sudah ada, asumsinya pelanggan sudah pasti akan menggunakan diskon. Sehingga langsung setelah diskon yaitu 2% dikali 2.000 dapat diskon 40. Masukkan ke nilai piutangnya ya, langsung mengurangi nilai piutang. Nah, selanjutnya 12 Juni langsung saja melunasin. Jadi nggak ada diskon-diskonan ya. Nah, ini memang praktis jurnalnya jika misalnya mayoritas pelanggan kita, mayoritas pelanggan perusahaan itu selalu menggunakan diskon. Memang metode ini praktis, tapi jika tidak, memang lebih praktis menggunakan gross method. Nah, perhatikan agak ribet ya. Kalau ini jurnal metode net, kalau tidak melunasinnya baru 29 Juni. Masih masuk sih, masuk masanya kan N per 60, tapi sudah nggak dapat diskon. Kalau dilunasinnya 29 Juni. Nah, jadi menjualnya 2.000 menjualnya pada 3 Juni, tapi baru dilunasin 29 Juni sudah sekitar 25-26 hari ya, sehingga sudah lewat masa diskon. Nah, jurnal pertamanya, nah pas kita nyatet jurnalnya kan kita nggak tahu nih. Pas nyatet jurnal tanggal 3 Juni kita nggak tahu kalau perusahaan itu, pelanggan tidak akan bisa melunasi pada masa diskon. Sehingga kita tetap nyatet jurnalnya seperti ini. Karena perusahaan ini pakai metode net. Nah, tapi pas 29 Juni, wah ternyata pelanggan melunasnya sudah lewat masa diskon. Artinya artinya diskon yang 40 ini harus di-cancel. Sehingga kita nanti perhatikan, nah, jurnalnya seperti ini bisa. Jurnalnya ini digabung ya. Jurnalnya tadi ada yang dipisah, yang contoh sebelumnya yang ini digabung. Jadi bisa seperti ini boleh, yang seperti sebelumnya juga boleh. Jadi pertama cash yang didapat 2.000, piutangnya 19.960, ada diskon penjualan hangus sebesar 40. Ini juga boleh, atau seperti jurnal yang pertama tadi saya tunjukkan juga boleh. Nah, ini ada latihan, kita akan bahas bareng-bareng untuk mempermudah teman-teman menambah lebih banyak contoh ya. Baik, mari kita perhatikan soal yang ada di PowerPoint ini. Pada 1 Juli, Lopez Computer menjual komputer ke Smallwood Company senilai $30.000. Ada terms 3/15 N per 60. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat jurnal umum. Jika situasinya seperti A, menggunakan gross method. Dan Smallwood melunasinya pada 10 Juli. B, Lopez menggunakan net method dan melunasinya juga 10 Juli. Nah, lalu yang C menggunakan net method tapi melunasinya 20 Juli. Kalau 20 Juli berarti yang ini sudah tidak masa diskon ya. Nah, kita lihat dulu, yang ini sudah tidak diskon. Karena 20 Juli itu berarti sudah lebih dari masa diskon 15 hari. Berarti yang ini tidak diskon. Nah, kita lihat nanti jurnalnya seperti apa ya. Sama seperti yang sudah kita bahas di contoh PPT tadi, kita akan coba kerjakan bareng-bareng. Nah, bentar. Oke, kita coba kerjakan bareng-bareng soalnya untuk mempermudah. Sebentar, saya kecilkan untuk mempermudah kita. Nah, kita mulai dulu yang pertama, gross method. Di sini yang A.
Lopez menggunakan gross method melunasi piutang pada 10 Juli. Nah, kita tulis dulu 1 Juli ya, jadi jurnal pertamanya. 1 Juli, jurnal pertamanya di sini menggunakan gross method, berarti nilai piutangnya adalah nilai piutangnya berarti gelondongan 30.000. Jadi kita tulis di sini. Ini 30. Oke, nah untuk mempermudah biar kelihatan bagus, saya ini sebentar ya. Oke. Nah, selanjutnya 1 Juli sudah jurnal ini ya, jurnal pencatatan pertamanya. Lalu dilunasi pada 10 Juli. Jadi kita lihat dilunasi pada 10 Juli. Nah, di sini pada 10 Juli kita lihat 10 Juli itu kita lihat dari 1 Juli itu ada sekitar 9 hari. Berarti masih masuk masa diskon ya. Berarti mendapatkan diskon 3%. Kita berarti pertama akunnya, kita tulis akunnya dulu, jelas pasti karena pelunasan piutang, maka perusahaan mendapatkan kas masuk ya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada karena ini maaf, karena pelunasan piutang, maka di sini tentang usahanya kredit. Nah, selanjutnya di sini ada akun diskon penjualan atau sales diskon. Posisinya Anda bisa lihat posisinya di debit karena mengurangi ya uang yang kita peroleh. Nah, kita lihat jadi piutangnya di sini adalah tadinya piutangnya 30.000. Nah, lalu diskonnya berapa? Di sini diskonnya adalah 3%. Jadi 3% dikali 30.000. Nah, dapat 900. Jadi uang yang kita terima, yang diterima perusahaan dari pelunasan piutang itu adalah setelah diskon 30.000 dikurangi 900. Nah, Anda dapat 29.100. Nah, itu terkait dengan jurnal yang diperlukan mencatat transaksi piutang usaha jika menggunakan gross method. Sekarang kita coba net method ya, yang B dulu. Kita coba yang B dulu. Yang B dulu. Nah, kita lihat 1 Juli, kita lihat, karena net method, maka asumsinya bahwa perusahaan akan, perusahaan menganggap bahwa pelanggan akan menggunakan kesempatan diskon tersebut. Sehingga nilainya, walaupun terjualnya 30.000, yang masuk ke piutang di sini, hanyalah nilai setelah diskon. Berarti, kita lihat ya, nilai setelah diskonnya berarti 30.000 nilai gelondongan aslinya dikurangi diskonnya berapa? Tadi 3% ya. 3% dikali tadi 30.000. Nah, 29.100 karena diskonnya adalah 900 ya. Diskonnya kita hitung ulang coba 30.000 dikali 3%. Kita dapat ini diskonnya. Ini diskon penjualannya. Jadi nilai bersih setelah diskon penjualan adalah 29.100. Nah, begini. Nah, lalu kita lihat dilunasi untuk B ini dilunasinya 10 Juli masih masuk masa diskon ya. Karena itu langsung saja kita lihat di sini. Nah, langsung karena tidak ada diskon penjualan yang hangus, jadi langsung pelunasannya piutangnya berarti dilunasi tentunya angka yang sudah bersih ini ya, 29.100 seperti ini. Nah, sekarang kita coba kalau C asumsinya tetap yang tanggal 1 Juli tidak berubah, tapi di sini baru diketahui ternyata lunasnya itu pelanggan baru melunasi, yaitu berarti Smallwood baru melunasi piutangnya itu pada 20 Juli. 20 Juli berarti sudah lewat masa diskon. Sehingga artinya apa? Artinya diskon penjualannya 900 ini jadi batal. Nah, ada dua cara ya, saya akan tunjukkan dua-duanya. Cara yang pertama kita buat jurnalnya satu-satu. Jadi cara yang pertama kita buat dulu jurnal untuk meng-cancel atau membatalkan diskon.
Jadi kita buat pertama ada jurnal piutang usaha dan di sini diskon penjualan hangus. Nah, begini. Sebentar, saya biar space-nya cukup. Nah, diskon penjualan hangus. Nah, seperti ini. Nah, berarti diskon yang 900 ini kita cancel. Jadi kita cancel, jadi di sini 900. Dan di sini piutang usahanya berarti naik ya. Karena perhatikan di sini piutang usaha masih 29.100, padahal nilai gelondongan 30.000. Jadi kita naikkan lagi nilai piutang usahanya menjadi supaya jadi 30.000 lagi. Kita cancel diskonnya. Nah, baru setelah ini kita membuat jurnal pelunasan piutangnya. Nah, seperti ini. Di sini 30.000, di sini 30.000. Nah, seperti ini. Ini yang pertama, jadi dibagi jadi 2 jurnal, step by step. Ini mungkin gampang kalau Anda masih agak bingung konsepnya. Intinya pertama, diskonnya di cancel dulu, baru setelah itu dilunasin. Atau Anda bisa menggabungkan langsung 2 jurnal ini ya, digabung jadi satu. Nah, kita lihat cara menggabungkan jurnal. Anda perhatikan di 2 jurnal ini, adakah akun yang sama? Ada ya. Jadi kita lihat akun yang sama adalah piutang usaha. Saya kasih warna merah. Nah, ini sama. Jadi artinya apa? Artinya piutangnya bisa kita jadikan satu. Di sini piutangnya debit 900, kreditnya 30.000, lebih banyak di kredit ya. Nah, berarti di sini kita coba buat jurnal yang kedua, kita gabungkan. Jadi di sini kita lihat yang pertama akun kas tetap nggak dihapus, dia di debit, berarti ada kas. Selanjutnya kita lihat piutang usahanya ada double ya di sini, di debit dan di kredit, tapi lebih banyak di kredit. Artinya piutang usahanya berarti di jurnal yang digabungkan ini di kredit. Selanjutnya ada diskon penjualan hangus, kita tulis lagi. Hangus. Nah, tinggal dimasukkan saja, berarti kas yang kita terima, maaf yang diterima perusahaan ada 30.000. Piutang usahanya, berarti Anda bisa lihat, dikurangin ya, selisihnya. Udah 900, diskon penjualan hangusnya 900. Sama. Jadi kita di sini ada dua jurnal, ada 2 cara yang bisa digunakan untuk mencatat yang C ini. Ketika pelunasannya terjadi pada periode setelah diskon, padahal perusahaan menggunakan net method. Agak ribet memang karena itu sebagian besar perusahaan lebih suka menggunakan gross method. Yang menggunakan metode seperti ini biasanya hanya perusahaan yang memang pelanggannya itu sering menggunakan diskon. Oke, saya rasa untuk pencatatan gross dan net method cukup sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan kepada saya.